Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kalang yang Agenasi. Senang kita berjumpa kembali pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023. Sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita pada hari ini, mari kita akan bersama-sama mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Jadi sebelumnya, mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, karena kasih karunia Tuhan bagi kami, sehingga kami ada sampai dengan saat ini dengan keadaan sehat. Kami rindu untuk memulai aktivitas kami di hari ini ya Tuhan, dengan terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, urapi kami sekalian, berikan kami pengertian sehingga kami boleh memahami firman Tuhan, terlebih lagi boleh melaksanakan dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang menuntun kita pada hari ini Sabtu 22 Juli 2023 diambil dari Yesaya 25 ayat 9 yang berkata demikian. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Kemudian Ibrani 11 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema yang diberikan bagi kita hari ini yaitu Sola Fide. Kata sola fide barangkali jarang kita dengarkan. Kita lebih sering mendengarkan kata sola gratia. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan bersama-sama melihat sola-sola apa saja yang menjadi prinsip dasar dari iman kekristenan kita. Ada 5 sola yang menjadi pilar dasar iman Kristen. Reformasi yang terjadi di abad ke-16 telah merubah kekristenan. Para reformator meyakini bahwa gereja saat itu telah menyimpang dari kebenaran sejati, khususnya mengenai pengajaran keselamatan, yaitu bagaimana manusia bisa diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus dan menerima hidup yang kekal. 5 sola ini terbentuk sebagai rangkuman pengakuan iman yang menjadi dasar kekristenan. Selama masa reformasi, 5 sola inilah yang menjadi dasar, menjadi pilar iman Kristen. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah sola gratia, hanya anugerah. Keselamatan yang kita peroleh dalam Kristus adalah mutlak 100% anugerah Allah dan tidak ada sedikit pun jasa manusia. Dalam Roma 3 ayat 23 dan 24, demikian firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian juga dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan yang ke-9 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Segala perbuatan baik yang kita
lakukan tidak akan menyelamatkan. Itu sebabnya kekristenan sangat berbeda dengan keyakinan yang lain. Dalam keyakinan lain, orang berbuat baik agar bisa diselamatkan, tetapi dalam kekristenan kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Karena kita tahu dalam hidup ini, sehebat apapun kita berusaha berbuat baik, maka kita tetap akan melihat bahwa dosa kita pasti tetap lebih banyak. Sehingga kalau keselamatan itu didasarkan pada perbuatan baik, maka tidak akan ada orang yang bisa selamat. Itu sebabnya Allah memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma. Itu anugerah yang kita harus meresponinya dengan beriman dan menjadi murid Kristus, menghasilkan buah yang terlihat dari perbuatan baik dalam kehidupan kita. Kemudian sola yang kedua adalah sola fide, hanya iman. Maksudnya adalah keselamatan itu hanya bisa kita dapatkan melalui iman. Kita tidak akan bisa selamat jika kita tidak mempunyai iman. Itu sebabnya iman sangat penting dan banyak dibicarakan dalam Alkitab. Kemudian sola yang ketiga adalah solus Christus atau sola Christus, hanya Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat ke-6 kata demikian, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kristus adalah satu-satunya mediator yang dapat membawa kita kembali ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Di dalam keilahian dan kemanusiaannya yang tidak berdosa, Ia menggantikan posisi manusia yang seharusnya menerima murka Allah dan merekonsiliasi kita dengan Bapa yang Maha Kudus. Poin ini sangat berhubungan erat dengan sola fide dan sola gratia. Jadi artinya hanya oleh iman kepada Kristus, maka anugerah keselamatan dari Allah itu bisa kita peroleh. Kristus adalah satu-satunya juru selamat manusia dan tidak ada keselamatan di luar Dia. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kemudian sola yang keempat adalah sola scriptura, hanya Alkitab. Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah dan Alkitab adalah satu-satunya standar kebenaran tertinggi. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan yang 17 berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab bisa menjelaskan dan menafsirkan dirinya sendiri. Jika ada bagian yang kita kurang mengerti, sering kita bisa cari penjelasannya dari bagian Alkitab yang lain. Kita percaya Alkitab kita itu sempurna dan jadi sudah tidak perlu tambah apa-apa lagi, sehingga tidak ada kebenaran di luar Alkitab yang boleh dijadikan standar kebenaran yang sejajar dengan Alkitab. Kemudian sola yang kelima adalah sola Deo Gloria. Soli Deo Gloria artinya segala kemuliaan hanya bagi Allah. Ini berarti hanya Allah lah yang layak mendapat segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
dalam segala karyanya. Dalam Roma 11 ayat 36 kita bisa membaca, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya Allah lah satu-satunya yang layak dimuliakan. Semua yang ada pada kita saat ini merupakan anugerah darinya, maka sepatutnya lah kita memuliakan namanya dalam kehidupan kita. Tujuan hidup kita itu Tuhan dan kemuliaannya. Apapun yang kita lakukan, hendaknya seturut dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah kelima sola yang menjadi pilar yang dipegang teguh oleh gereja Protestan, yaitu yang pertama sola gratia, hanya anugerah. Kemudian yang kedua sola fide, hanya iman. Kemudian yang ketiga solus Christus atau sola Christus, hanya Kristus. Dan yang keempat sola scriptura, hanya Alkitab. Dan yang kelima soli Deo gloria, hanya bagi kemuliaan Allah. Kiranya apa yang boleh kita pelajari pada hari ini boleh menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa keselamatan yang diberikan kepada kita itu adalah anugerah dari Allah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekayaan kita, tapi semata-mata adalah anugerah Allah yang didasarkan pada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami sudah boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu yang merupakan dasar dari iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami renungkan pada hari ini Tuhan, menguatkan iman kami kepadamu, bahwa apa yang kami miliki adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan memilih kami sebagai anak-anak Tuhan dan menempatkan kami di dunia ini Tuhan karena kemurahan Tuhan. Biarlah keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi kami boleh juga kami sampaikan kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal akan Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas kehidupan kami teristimewa jemaat Tuhan Galang ini yang hadir kasih. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami berdoa bagi gembala jemaat kami Tuhan, Bapak Ibu Majelis dan setiap lembaga kategorial yang boleh ada di jemaat kami. Biarlah kami senantiasa boleh bersatu padu mengagungkan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan di setiap lembaga yang boleh ada. Bapa yang di surga, jikalau hari ini kami akan melakukan aktivitas kami mohon ya Tuhan yang menuntun kami, memberkati kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan ya Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian renungan singkat yang boleh kita renungkan bersama pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Shalom.